Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Wulan, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman program studi akuntansi Universitas Widya Mataram. Pada pertemuan hari ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Rahayu Febrianti, dan teman saya, Ari Purniawanti, akan menyampaikan materi bab 11, yaitu pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Pengertian pengauditan. Secara objektif, pengauditan adalah memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan pengauditan internal atau internal auditing adalah aktivitas penjaminan dan konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi serta mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis audit. Ada beberapa jenis audit yang berbeda. Yang pertama yaitu audit keuangan atau financial audit, yaitu memeriksa keterandalan dan integritas dari transaksi-transaksi keuangan, catatan akuntansi, dan laporan keuangan. Yang kedua adalah audit pengendalian internal atau internal control audit, yaitu memeriksa pengendalian dari sebuah SIA untuk menilai kepatuhannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian internal serta efektivitas dalam pengamanan aset. Yang ketiga adalah audit operasional atau operational audit, yaitu berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien atas sumber daya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Yang keempat adalah audit kepatuhan atau compliance audit, yaitu menentukan apakah entitas mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Dan yang terakhir adalah audit investigatif atau investigative audit, yaitu menguji kejadian-kejadian dari penipuan atau fraud yang mungkin terjadi, penggunaan aset yang tidak tetap, pemborosan, dan penyalahgunaan atau aktivitas tata kelola yang buruk. Proses audit. Audit dapat dibagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan audit, yang kedua pengumpulan bukti audit, yang ketiga evaluasi atas bukti audit, dan yang keempat adalah pengkomunikasian hasil audit. Tahap perencanaan audit. Langkah yang pertama adalah menetapkan lingkup dan tujuan audit. Sebagai contoh, audit pada sebuah perusahaan publik menentukan apakah laporan keuangannya disajikan dengan wajar. Langkah yang kedua adalah mengatur tim audit. Tim audit dibentuk berdasarkan pengalaman dan keahlian. Setelah tim dibentuk, langkah yang ketiga adalah mengembangkan pengetahuan atas operasi bisnis. Langkah yang keempat adalah memeriksa hasil audit sebelumnya. Langkah yang kelima, mengidentifikasi faktor-faktor resiko. Terdapat 3 jenis resiko audit. Yang pertama adalah resiko bawaan. Resiko bawaan adalah kelemahan terhadap resiko material karena tidak tersedianya pengendalian internal. Contohnya, sistem yang menggunakan pemrosesan secara online, jaringan, database, telekomunikasi, dan bentuk-bentuk lain dari teknologi maju memiliki resiko bawaan lebih banyak dibandingkan sebuah sistem pemrosesan batch.
Yang kedua adalah resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko saat suatu salah saji material akan melampaui struktur pengendalian internal ke dalam laporan keuangan. Sebuah perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah memiliki resiko pengendalian yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan pengendalian yang kuat. Yang ketiga adalah resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko saat para auditor dan prosedur auditnya akan gagal mendeteksi sebuah kesalahan atau salah saji yang material. Tahap yang terakhir pada perencanaan audit adalah menyiapkan program audit. Program audit disiapkan untuk menunjukkan sifat, tingkat, dan waktu dari prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit dan meminimalkan resiko. Tahap pengumpulan bukti audit. Sebagian besar upaya audit dihabiskan untuk mengumpulkan bukti, karena banyak pengujian audit tidak dapat dilakukan pada seluruh hal yang diperiksa. Pengujian-pengujian tersebut biasanya dilakukan pada basis sampel. Berikut adalah cara-cara yang paling umum untuk mengumpulkan bukti audit. Yang pertama adalah observasi atas aktivitas operasi. Misalnya, menyaksikan bagaimana personel pengendalian data menangani pekerjaan pengolahan data saat diterima. Yang kedua, pemeriksaan atas dokumentasi. Pemeriksaan ini digunakan untuk memahami bagaimana seluruh proses atau sistem pengendalian internal tertentu harusnya berfungsi. Yang ketiga adalah diskusi. Diskusi ini dilakukan dengan para pegawai mengenai pekerjaan mereka dan bagaimana mereka melakukan prosedur-prosedur tertentu. Yang keempat adalah kuesioner. Yang kelima, pemeriksaan fisik atas aset-aset, seperti peralatan dan persediaan. Yang keenam adalah konfirmasi melalui pihak ketiga. Yang ketujuh, melakukan ulang atas prosedur-prosedur. Misalnya, menghitung ulang biaya depresiasi tahunan. Yang kedelapan adalah pemeriksaan bukti pendukung, seperti pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur penjualan yang mendukung sebuah transaksi utang. Yang kesembilan adalah tinjauan analitis. Dan yang terakhir adalah penarikan sampel audit. Tahap selanjutnya adalah evaluasi atas bukti audit. Pada tahap ini, auditor mengevaluasi bukti yang dikumpulkan dan memutuskan apakah bukti tersebut mendukung kesimpulan yang menguntungkan atau tidak. Jika tidak meyakinkan, auditor menjalankan prosedur-prosedur tambahan untuk mencapai sebuah kesimpulan pasti. Ada beberapa langkah dalam evaluasi atas bukti audit. Yang pertama adalah menilai kualitas dari pengendalian internal. Yang kedua, menilai keterandalan informasi. Yang ketiga, menilai kinerja pengoperasian. Yang keempat, mempertimbangkan kebutuhan akan bukti tambahan. Yang kelima, mempertimbangkan faktor-faktor materialitas. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan temuan audit. Tahap yang terakhir adalah pengomunikasian hasil audit. Pada tahap ini, auditor memformulasikan kesimpulan audit. Selanjutnya, mengembangkan rekomendasi bagi manajemen, kemudian menyiapkan laporan audit. Yang terakhir adalah menyajikan hasil audit ke manajemen atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pendekatan audit berbasis risiko.
Pendekatan berbasis resiko memberikan para auditor sebuah pemahaman yang lebih jelas atas penipuan dan kesalahan yang dapat terjadi, serta resiko dan pengungkapan yang terkait. Pendekatan ini membantu mereka merencanakan bagaimana menguji dan mengevaluasi pengendalian internal, serta bagaimana merencanakan prosedur-prosedur audit lanjutan. Hasilnya adalah dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi bagi manajemen untuk bagaimana sistem pengendalian SIA yang harus ditingkatkan. Kerangka kerja audit sistem informasi. Yang pertama, menentukan ancaman berupa penipuan dan kesalahan yang akan dihadapi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki ancaman. Yang ketiga, mengevaluasi prosedur pengendalian. Pengendalian dievaluasi dalam dua cara. Yang pertama adalah tinjauan sistem, dan yang kedua adalah uji pengendalian. Tahap yang terakhir adalah mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan dampaknya dalam jenis, waktu, atau tingkatan prosedur pengauditan. Audit sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi. Tujuan dari sebuah audit sistem informasi adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Ketika melakukan sebuah audit sistem informasi, para auditor seharusnya memastikan bahwa 6 tujuan berikut telah dicapai. Yang pertama, ketentuan keamanan untuk melindungi peralatan komputer, program, komunikasi, dan data-data dari akses, modifikasi, atau penghancuran yang tidak diotorisasi. Yang kedua, pengembangan dan akuisisi program dilakukan sesuai dengan otorisasi umum dan spesifikasi manajemen. Yang ketiga, modifikasi program mendapatkan otorisasi dan persetujuan manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, catatan, dan catatan komputer lainnya tepat dan lengkap. Yang kelima, data sumber yang tidak tepat atau tidak diotorisasi dengan benar diidentifikasi dan ditangani berdasarkan kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Yang keenam adalah file-file data komputer tepat, lengkap, dan rahasia. Slide materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Ari. Silahkan, Mbak Ari. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan dalam tujuan audit sistem informasi. Yang pertama, tentang keamanan secara menyeluruh. Yang pertama, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atau disengaja pada perangkat keras. Yang kedua, kehilangan, pencurian atau akses yang tidak diotorisasi terhadap program, data, dan sumber daya sistem lainnya. Yang ketiga, kehilangan, pencurian atau pengungkapan yang tidak diotorisasi data rahasia. Kemudian yang keempat, modifikasi atau penggunaan yang tidak diotorisasi program dan file data. Kemudian gangguan atas aktivitas bisnis yang krusial. Berikut prosedur pengendalian dalam keamanan secara menyeluruh, yakni rencana keamanan atau perlindungan informasi, pembatasan atas akses fisik terhadap peralatan komputer, pembatasan atas akses logis terhadap sistem menggunakan pengendalian, pengesahan, dan otorisasi, pengendalian, penyimpanan, dan pengiriman data, prosedur perlindungan virus, file backup, dan prosedur pemulihan, desain sistem toleransi kesalahan, rencana pemulihan bencana, pemeliharaan preventif, firewall,
dan asuransi kecelakaan atau gangguan bisnis. Tujuan audit sistem informasi yang kedua adalah pengembangan program dan akuisisi. Jenis kesalahan dan penipuan dalam tujuan ini yakni kelalaian pemrograman atau kode program yang tidak diotorisasi. Prosedur pengendaliannya diantaranya pemeriksaan atas persetujuan lisensi perangkat lunak, otorisasi manajemen untuk pengembangan program dan akuisisi perangkat lunak, persetujuan manajemen dan pengguna atas spesifikasi pemrograman, kemudian pengujian menyeluruh atas program baru termasuk uji penerimaan pengguna, dan prosedur pengendalian yang terakhir adalah dokumentasi sistem yang lengkap termasuk persetujuan. Tujuan yang ketiga adalah modifikasi program. Jenis kesalahannya yakni kelalaian pemrograman atau kode program yang tidak diotorisasi. Beberapa prosedur pengendaliannya diantaranya daftar komponen program yang dimodifikasi, otorisasi dan persetujuan manajemen atas modifikasi program, persetujuan pengguna atas spesifikasi perubahan program, pengujian menyeluruh atas perubahan program termasuk pengujian penerimaan pengguna, dokumentasi perubahan program yang lengkap termasuk persetujuan, kemudian pemesahan versi pengembangan, pengujian dan produksi atas program. Kemudian perubahan-perubahan diimplementasikan oleh personil yang independen atas pengguna dan pemrogram. Dan prosedur yang terakhir adalah pengendalian akses yang logis. Tujuan keempat, pemrosesan komputer. Berikut beberapa jenis kesalahan dan penipuan di dalam pemrosesan komputer. Yang pertama, kegagalan mendeteksi data input yang salah, tidak lengkap atau tidak diotorisasi. Yang kedua, kegagalan untuk tidak mengoreksi kesalahan dengan benar yang ditandai dengan prosedur pengeditan data. Yang ketiga, pengenalan atas kesalahan ke dalam file atau database selama memperbaharui. Yang keempat, distribusi atau pengungkapan yang tidak tepat atas output komputer. Dan jenis kesalahan yang kelima, ketidaktepatan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaporan. Berikut prosedur pengendalian di dalam pemrosesan komputer. Rutinitas pengeditan data, penggunaan yang tepat atas label file internal dan eksternal, rekonsiliasi atas total batch, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif, dokumentasi pengoperasian dan manual pelaksanaan yang dapat dipahami, pengawasan yang kompeten atas operasi komputer, penanganan yang efektif atas input dan output data oleh personal pengendalian data, kemudian persiapan atas daftar dan rangkuman perubahan file untuk pemeriksaan departemen pengguna, pemeliharaan atas kondisi lingkungan yang baik dalam fasilitas komputer. Tujuan audit sistem informasi yang kelima adalah data sumber. Biasanya jenis kesalahannya adalah data sumber yang tidak tepat atau tidak diotorisasi. Prosedur pengendaliannya diantaranya penanganan yang efektif atas input data sumber oleh personel pengendalian data, otorisasi pengguna atas input data sumber, persiapan dan rekonsiliasi atas total pengendalian batch, membukukan penerimaan, pergerakan dan penyimpanan atas input data sumber, verifikasi digit check, verifikasi kunci, penggunaan turnaround dokumen, rutinitas pengeditan data, pemeriksaan departemen pengguna atas daftar dan rangkuman perubahan file, dan yang terakhir adalah prosedur efektif untuk pengoreksian dan pengiriman ulang data yang salah. Tujuan audit sistem informasi yang keenam adalah file data. Jenis-jenis kesalahan dan penipuannya adalah ada dua. Yang pertama, penghancuran data tersimpan karena kesalahan, kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, dan tindakan sabotase atau perusakan yang disengaja.
Yang kedua, modifikasi atau pengungkapan data tersimpan yang tidak diotorisasi. Prosedur pengendaliannya adalah penyimpanan data dalam sebuah perpustakaan file yang aman dan pembatasan akses fisik pada file data. Pengendalian akses logis dan sebuah metrik pengendalian akses. Penggunaan yang tepat atas label file dan mekanisme word protection. Pengendalian perbaruan secara bersamaan, enskripsi pada data rahasia, perangkat lunak perlindungan virus, backup offset atau seluruh file data. Kemudian prosedur checkpoint dan rollback untuk memfasilitasi pemulihan sistem. Pembahasan berikutnya adalah perangkat lunak audit. Sehubungan dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang telah mempengaruhi lingkungan kerja suatu organisasi, maka terjadi peralihan sistem administrasi secara manual menjadi elektronik, sehingga secara tidak langsung menuntut para auditor untuk menggunakan teknik audit yang sesuai, sehingga organisasi audit internal sangat perlu untuk mempertimbangkan inovasi dalam audit disebabkan adanya peralihan sumber data auditi dari fisik menjadi digital dan semakin banyaknya aplikasi teknologi informasi yang terlibat dalam proses bisnis organisasi. Dampak positif perkembangan sistem teknologi informasi telah melahirkan suatu teknik bantu audit yang nantinya sangat diharapkan dapat memudahkan pekerjaan auditor, yaitu teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Audit Technique (CAAT). TAPK adalah penggunaan komputer dalam kegiatan audit yang berguna untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data berbentuk elektronik untuk menjadi bukti audit. Untuk dapat memperoleh dan mengevaluasi data dalam bentuk elektronik, seorang auditor harus mengetahui teknik-teknik untuk mengakses dan menganalisa data elektronik yang disebut dengan teknik audit berbantuan komputer. Penggunaan teknik audit berbantuan komputer atau TAPK dalam audit juga telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik IAPI tahun 2011, PSA nomor 59 tentang teknik audit berbantuan komputer atau TAPK. Software yang digunakan dalam TAPK diantaranya adalah yang pertama Generalized Audit Software, yang kedua Spreadsheet Application, yang ketiga Database Management System, dan yang keempat adalah Query and Reporting Application. Manfaat TAPK menurut IAPI tahun 2011. Yang pertama, pengujian rinci transaksi dan saldo. Manfaat yang kedua, prosedur review analitik. Yang ketiga, pengujian pengendalian atas pengendalian umum sistem informasi komputer. Yang keempat, pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem komputer. Yang kelima, mengakses file. Yang keenam, mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Manfaat yang ketujuh, mengorganisasi file. Manfaat yang kedelapan, membuat laporan. Dan manfaat yang terakhir adalah membuat persamaan dengan operasi rasional logika. Audit operasional sistem informasi akuntansi. Langkah-langkah di dalam audit yakni perencanaan audit, kemudian pengumpulan bukti, dilanjutkan untuk memeriksa kebijakan dan dokumentasi pengoperasian, kemudian mengkonfirmasi prosedur dengan manajemen dan personil pengoperasian. Kemudian langkah selanjutnya mengobservasi fungsi-fungsi dan aktivitas pengoperasian. Kemudian menguji ketepatan atas informasi dan pengoperasian, dan langkah audit yang terakhir adalah menguji pengendalian. Demikian presentasi dari kelompok 1 tentang pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.